Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program podcast Ngota Bareng JI, ngobrol santai bareng Jambi Independen. Seperti biasa, kita bakal nemenin teman-teman semua kali ini dengan narasumber kita yang luar biasa banget. Karena beliau ini sangat aktif gitu ya, dan juga pastinya terkenal banget dengan kedisiplinannya dan juga ketegasannya dalam memimpin wilayah. Bahkan beliau ini juga sudah sering banget diundang oleh media, baik itu dari nasional maupun lokal tentunya. Siapa lagi kalau bukan Bunda Camat Pasar Kota Jambi. Halo Bunda, apa kabar Bunda? Alhamdulillah kabar baik. Sehat ya Bun ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Yang utama sehat ya Bun? Yang utama itu harus sehat. Biar bisa berkegiatan terus ya Bunda? Iya jelas, kalau kita sehat apapun yang akan kita lakukan insya Allah bisa lancar. Baik, Bunda, sekarang kita bisa ngobrol sama Bunda dalam program Ngota Bareng J ini Bun. Oh ya. Hari ini kita pengen banget tanya hal yang panjang lebar sama Bunda. Oh ya. Boleh ya Bun ya? Oh ya boleh. Karena Bunda ini kan kayak pantas sama orang gitu Bun. Karena udahlah disiplin, Ya. tegas, Ya. bijak, orang tua. Ya. Dan juga pastinya ibu rumah tangga ya Bun. Oh ya macam ragam nenek-nenek. Nah, itu komplit semuanya dari Bunda. Iya. Jadi kita pengen tanya Bun, kenapa Bunda ini disiplin banget orangnya? Oh ya begini. Saya selalu katakan kepada semua orang, tidak saja kepada orang di kantor, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus menjadi orang yang disiplin, kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab, kita harus menjadi orang yang amanah. Karena apa? Modal utama di dalam kita bekerja itu tentulah disiplin. Itu sudah menjadi modal utama. Ketika kita harus membuat sesuatu itu menjadi sukses, tentu kita harus mendisiplinkan diri terlebih dahulu. Oke, berarti emang kunci utama Bunda ini Kunci disiplin. utama, iya. Dimanapun ya Bunda? Dimanapun. Oke Bunda, kan Bunda bilang kalau misalnya harus disiplin banget. Oh iya. Bunda. Baik itu dimanapun Bunda berada, dimanapun Bunda menjabat harus Iya. disiplin. Iya. Nah itu kalau kita boleh tahu Bun, apa dan juga siapa leader ataupun juga motivator Bunda untuk bisa memimpin kayak kedisiplinannya tuh harus banget gitu Bunda? Oh iya, kalau ditanya siapa sih yang memberi sebagai motivatornya sehingga Bunda betul-betul menegakkan kedisiplinan. Nah, segala sesuatu itu kita harus punya figur yang tempat kita bercermin. Saya selalu katakan pemimpin itu adalah cerminan. Cerminan buat siapa? Cerminan buat orang banyak. Kalau cerminnya kabur, maka orang tak bisa bercermin. Kalau cerminnya retak, apalagi. Nah, siapakah cermin buat Bunda? Ada beberapa figur pimpinan yang menjadi cermin buat Bunda. Pertama, ketika Bunda menjadi tenaga honorer, enak tenaga honorer yang sekarang ditentukan gajinya sekian, diberi apa-apa, BPJS-nya, bla-blanya, bahagia. Nah, ketika Bunda dulu menjadi tenaga honorer, yang penting kita bisa masuk untuk menjadi tenaga honorer, itu sudah menjadi kita patut syukuri. Nah, siapa? Saya mengikuti almarhum Bapak Haji Maskun Sofwan. Beliau itu adalah salah satu figur pemimpin yang dengan kedisiplinannya. Beliau menjadi gubernur Jambi waktu itu, saya sempat mengikuti beliau, dan ketika beliau pindah ke Jakarta karena habis masa jabatan, saya dititipkan mengikuti almarhum Haji Abdurrahman Sayuti. Terkenal juga dengan disiplinnya. Nah, ketika sudah menjalani sebagai CPNS, kemudian ASN, kata orang sekarang, kita berhadapan dengan berbagai tipe pemimpin. Ada yang dari ABRI, ada yang dari birokrat, ada yang dari pengusaha. Nah, itu semua sudah kita lalui. Nah, salah satu lagi figur yang tempat Bunda bercermin, tentu mantan gubernur kita. Beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai sang mentor, kemudian juga sebagai penasehat. Beliau adalah Abang Sayu yang sekarang ini melaksanakan tugas di DPR RI Dapil Provinsi Jambi, yaitu Abang HBA. Nah, siapa lagi Bunda? Tentu yang menjadi idola saya, yang menjadi penasehat saya, pengarah saya, kemudian atasan langsung saya, beliau adalah sang inovator, bapak pembangunan
Dr. Haji Syarif Fasa ME. Nah, figur-figur pemimpin yang seperti itulah yang membentuk bagaimana diri seorang Bunda Hajah Mursidah, sehingga saya menjadi pemimpin yang sangat mengutamakan harga mati, disiplin itu harus saya tegakkan, ketegasan itu harus saya tegakkan di dalam hal memimpin. Sehingga apa? Apapun bentuk yang kita lakukan di lapangan, kalau kita sudah disiplin, kalau kita sudah tegas, insya Allah Allah selalu melindungi kita itu. Oke, berarti memang Bunda dari awal ada jenjang karir Ya. mulai dari honorer juga. Ya. Dan juga Bunda artinya memang sudah punya ketertarikan untuk menjadi pemimpin Bunda dari awal. Begini, kalau dikatakan ketertarikan, punya keinginan yang waktu itu Bunda hanya punya keinginan bagaimana merubah. Merubah apa? Merubah kehidupan itu menuju kehidupan yang lebih baik. Kenapa Bunda katakan merubah kehidupan itu? Kita yang bukan lahir dari orang luar biasa, tetapi lahir dari orang biasa-biasa saja. Bukan lahir dari orang kaya raya, tetapi lahir dari orang tidak punya. Nah, tentu kita punya keinginan, ya Allah, andai kata apa yang aku inginkan, kucita-citakan, kehidupan ini bisa berubah, harkat, martabat, derajat diriku, ya Allah, Engkau angkat. Insya Allah, ya Allah, aku ingin menjadi orang yang amanah. Belum waktu itu terbayang menjadi camat, belum. Yang penting saya ingin melakukan sesuatu itu, ingin menjadi orang yang amanah itu yang ada dalam benak pikiran saya. Bunda, tadi kan Bunda bilang memang sebetulnya pengen mengubah diri jadi lebih baik lagi ya Bunda, Ya. untuk bisa terus berproses gitu. Ya. Mungkin kalau tingkatan Bunda jadi sampai dengan jadi camat itu gimana Bunda, dari honorer, terus mungkin apa lagi Bunda yang Bunda lewatin? Panjang ya Bunda. Kalau ditanya proses Bunda dari seorang tenaga honorer bisalah menjadi seorang camat, segala lika-liku kehidupan pahit getir itu sudah dilalui. Nah, artinya Pak, menjadi seorang yang sukses itu tidak semudah membalik telapak tangan. Menjadi orang yang sukses perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Kadang-kala kita harus bermandikan air mata, kadang-kala kita harus menghadapi kekecewaan, kadang-kala kita harus menghadapi segala yang namanya kesedihan. Namun bagaimana kita bisa melewati itu semua, tentu kita harus dibentengi dulu. Dibentengi dulu. Kembali saya katakan, lahir dari orang yang tidak punya apa-apa, lahir dari orang biasa-biasa saja, tetapi saya punya keinginan bagaimana saya ingin berdiri di atas kaki sendiri, bukan di atas bayang-bayang keberhasilan keluarga, keberhasilan orang lain, tetapi di atas kaki sendiri. Nah, dari inilah mulai menginjak sebagai tenaga honorer, kemudian mengikuti bagaimana proses itu semua, sampailah kepercayaan yang diberikan oleh atasan saya dulu, itu Bapak Abdurrahman Sayyidi almarhum, menandatangani SK pertama saya tepatnya 1 Februari tahun 1990. Maka saya menyandang CPNS, 1991 menyandang ASN kata orang sekarang, kalau dulu PNS. Nah, mulailah saat itu menghadapi segala bentuk proses-proses berikutnya. Nah, ketika saya bermimpi untuk menjadi yang lebih baik, Allah selalu memberi kita apabila kita niatkan dengan tulus ikhlas, dan kemudian di samping itu kita berjuang, kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting buat kita bagaimana kita menjadi orang. Syarat pertama adalah 1 ikhlas, 2 jujur, 3 bertanggung jawab, sehingga apa? Sehingga proses-proses yang kita lalui itu insya Allah Allah memberi rahmat, nikmat, dan Allah katakan kun fayakun. Apabila seseorang itu sudah menjadi hak miliknya, maka dia akan menjadi orang yang betul-betul diharapkan oleh dirinya, diharapkan oleh keluarganya, dan diharapkan oleh masyarakat banyak. Nah, ini proses ini tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Meniti karir dari golongan 2A. Dari golongan 2A bergajikan waktu itu hanya 86.000. Setiakah Bunda? Aku akan menjadi orang setia. Kenapa? Bekerja itu kembali dengan keikhlasan,
kembali dengan niat sehingga kita tidak mengharapkan gajinya dikit sekali aku mau berhenti, tidak. Tetapi inilah proses. Maka saya katakan tadi, tidak semua yang kita inginkan itu semudah membalik telapak tangan. Dari gaji 86 saya ikuti itu semua, saya setia, saya tekun, saya bagaimana menjadi ASN yang baik, ASN yang bisa memberi manfaat untuk instansi yang dimana kita bernaung, kemudian mengharum nama pemerintah, mengharum nama. Waktu itu saya berada di Kabupaten Kerinci. Bagaimana mengharum nama Kabupaten Kerinci? Belum ada pemekaran Kerinci dengan sungai penuh. Nah, itu semua saya hadapi melalui proses-proses itu. Maka suatu saat, suatu waktu datanglah seorang istri bupati yang beliau sekarang ini berada di Jogja, Ibu Hajah Nurul Hairani Bambang. Nah, istri daripada Bapak Bambang Sukowinarno. Di situ kita mulai dibentuk, kita mulai dibimbing, dididik bagaimana kita menjadi orang yang sabar, bagaimana menjadi ASN yang baik. Nah, kebetulan kita dibawa mengikuti organisasi-organisasi yang bermacam ragam. Contohnya Bunda, yang namanya PKK sudah dulu menghadapi Dharma Wanita GOW. Insya Allah kita diberi kepercayaan untuk menjadi pengurus di organisasi tersebut, sehingga itu menanamkan kecintaan saya. Saya cinta lapangan, saya cinta semua yang namanya masyarakat itu berawal dari ketika saya mengikuti organisasi PKK. Nah, dan melalui PKK inilah saya bisa melihat bagaimana kemasyarakatan yang ada di setiap sekarang berada di Jambi, ya apalagi di Jambi. Satu-satunya camat yang perempuan di Jambi, Bunda. Nah, tapi kalau menurut kita sendiri juga menurut pemberitaan di media, Bun, yang sering ter-up gitu ya, itu lebih banyak Bunda Mursida, Bun. Oh ya? Nah, pernah nggak Bunda ngerasa takut ada selentingan yang gimana gitu, atau mungkin juga takut ada kesan dibilang lebay sama orang gitu? Kembali saya katakan ya, ketika kita punya niat dulu. Saya menjadi camat, niat dulu. Niat menjadi camat apa? Wahai bundaku sayang, saya selalu mengartikan camat, camat. Cari amal menuju akhirat. Kalau sudah mencari amal menuju akhirat, kadang saya menangis. Saya berpikir saya tidak akan melakukan sesuatu itu yang bertentangan. Nah, andai kata banyak yang menilai lebay Bu Camat tu, ambek muka Bu Camat tu, sok disiplin Bu Camat tu, pastilah dia pencitraan. Prinsip saya, seorang mursida itu prinsipnya apa? Biarlah anjing menggonggong, tapilah tetap berlalu. Saya tidak ingin bekerja dilihat pimpinan. Saya tidak ingin bekerja mendapat pujian. Kenapa? Saya ingin bekerja untuk masyarakat. Saya ingin bekerja karena menjalankan amanah. Lebih utama lagi, saya ingin bekerja mencari amal menuju akhirat. Jadi kalau ada yang berkata seperti itu, ada yang menilai seperti itu, saya abaikan. Kenapa? Karena saya orangnya enjoy, tidak pernah menjadi beban di saat saya bekerja. Nah, kenapa? Yang menilai saya adalah masyarakat. Yang merasakan saya masyarakat. Yang melihat saya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Itu saja. Oke, artinya memang bekerja karena tugas kita ya Bun ya. Karena keikhlasan. Gak perlu orang mau bilang apa ya Bun, yang penting kita tetap tidak fokus. Tidak bermimpi untuk, kadang-kala orang bilang pastilah dia punya mimpi. Saya katakan tidak bermimpi karena bekerja siang malam. Kenapa? Saya sadar, saya menyadari. Kenapa? Menjadi orang itu, bagaimana kita meluruskan niat, bagaimana kita menjalankan amanah, bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, kalau aku bukanlah seorang yang amanah, ya hanya untuk pencitraan, untuk apa? Tiap malam turun lapangan. Sampai jam berapa Bunda? Sampai jam 2 malam. Berapa usia Bunda? 56 tahun. Saya ingatkan, jangankan perempuan, jangankan
perempuan, lelaki pun tidak turun sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena panggilan jiwa. Kenapa? Karena sudah menjadi panggilan jiwa yang sudah dari dulu. Saya bekerja seperti itu. Nah, itulah Hajah Mursidah yang meniti karir dari nol. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, kalau dipikir-pikir, mohon maaf, semenjak pindah dari Kerinci menuju Kota Jambi, terhitung 1 Oktober 2012, saya belum pernah balik lebaran ke kampung. Kenapa? Mengutamakan kepentingan dinas daripada pribadi dan golongan. Itu saya. Nah, kalau saya tidak mengutamakan kepentingan dinas, mungkin banyak santainya. Apalagi banyak cucu izin ya, sudah Bun ya. lahir. Cucu sudah lahir, sudah malas aku ke lapangan, malas aku patroli, malas aku mau lihat itu lihat ini. Kenapa? Kan sudah ada lurah, kan sudah ada kasih. Yang namanya Mursidah tidak bisa berkata seperti itu. Kenapa? Sudah dilatih. Sudah kebiasaan, sudah seperti itu gaya dalam bekerja. Tadi kan Bunda bilang kalau misalnya setiap pagi, siang, malam turun lapangan, pastinya sama semua anggota, enggak semua sih, maksudnya sebagian dari staf kecamatan ya Bunda. Nah, mungkin gimana Bunda tuh bisa ngajak mereka untuk semangat gitu loh, untuk kayak Bunda siang, pagi, malam tuh semangat untuk bekerja untuk masyarakat itu gimana Bunda? Oh gitu. Nah, bagaimanakah Bunda bisa memberi semangat sehingga mitra kerja, saya selalu mengatakan kalau yang di kantor itu mitra kerja. Saya tidak pernah menyatakan mereka bawahan saya. Ya, tapi mitra kerja. Mitra kerjanya siapa? Para kasih, sekcam, para lurah, kasubag, sekelur, ASN, TKK. Itu mitra kerja Bunda dalam melaksanakan tugas. Nah, supaya mereka semangat, supaya mereka mau diajak sehingga terwujud, tercapai apa yang kita inginkan dalam melaksanakan kegiatan. Saya kembali saya katakan, pimpinan itu adalah cerminan. Nah, kalau pimpinannya, atasannya, camatnya malas, sudahlah kita tidak salah turun, camat tidur. Kalau camatnya masa bodoh, sudahlah turun, camat aja masa bodoh. Nah, kalau kita sendiri tidak menunjukkan bahwa kita menjadi orang yang semangat, orang yang disiplin, tanggung jawab, nah apa yang akan ditiru oleh mitra kerja kita? Maka saya katakan, wahai para mitra kerja, demi Kecamatan Pasar, dengan motonya Pelangi Bersemi, mari kita wujudkan Pelangi Bersemi ini untuk mencapai terwujudnya Jambi terkini. Apa tuh Bunda Pelangi Bersemi Bun? Pelangi Bersemi, P itu profesional. Baik siapapun dia yang melaksanakan pelayanan untuk masyarakat Kecamatan Pasar harus profesional. Ketua RT-nya profesional, lurahnya profesional, ya, para kasihnya profesional. Jangan sedikit. Kalau bisa masalah itu diselesaikan. Kalau bisa cepat, kenapa harus lambat? Kalau bisa singkat, kenapa harus diperpanjang? Kalau bisa hari ini, kenapa nunggu esok lusa? Harus profesional. Dalam arti kata, apabila masyarakat yang melaksanakan pengurusan apapun di kantor camat pasar, yang penting sudah lengkap persyaratannya. Jangan pernah ada kata menunda. Saya tidak pernah ada menumpuk yang namanya surat-surat. Meja saya selalu bersih. Kenapa selalu bersih? Ketika saya melaksanakan tugas setelah apel pagi, saya tanyakan mana surat masyarakat yang belum ditandatangani, mana surat masuk yang belum didisposisi. Sehingga apa? Ketika jadwal saya turun ke lapangan jam 9 ke bawah, tanda tangani semua urusan masyarakat, selesaikan urusan surat masuk, sehingga ke lapangan tidak ada lagi beban pikiran. Sehingga apa? Masyarakat terlayani, urusan administrasinya diselesaikan, lapangan saya bisa lihat, saya juga bisa mengikuti apapun kegiatan yang dibuat di Kecamatan Pasar. Kemudian apalagi Pelangi Bersemi itu ekonomi maju. Nah, kita akan bersinergi dengan Jambi terkini. Ekonomi masyarakatnya maju. Tentu masyarakat dalam arti kata masyarakat yang ada di Kecamatan Pasar. Saya selalu katakan, tidak hanya sekedar ucapan,
Nah, supaya ekonominya maju, apalagi di saat COVID-19 ini Bunda, bagaimana ekonominya mau maju? Nah, kita bagaimana menghimpun para UMKM yang ada di Kecamatan Pasar di 4 kelurahan. Bukan sekedar dihimpun, sekedar didata, tetapi juga akan dilihat. Nah, kamu bisa lihat banyak Bunda mengendos itu adalah UMKM yang ada di 4 kelurahan dalam Kecamatan Pasar. Nah, bukan saja di endos tidak. Kalau tahun kemarin ada dana anggaran dari anggaran kelurahan, mereka juga dibimbing, dibina, dididik sehingga UMKM yang ada di Kecamatan Pasar betul-betul tumbuh dan berkembang. Nah, saya juga katakan dengan masyarakat, jangan kamu hanya mendengar ada bantuan Pak Jokowi, kita UMKM ada bantuan, jadi UMKM semua. Saya tidak ingin UMKM itu abal-abal. Maka saya turun lapangan, masuk RT, keluar RT, dengar sana ada UMKM produknya begini, dan kemudian mereka sudah memasarkan produknya sudah ke sana, saya datang. Nah, apalagi Pelangi Bersemi itu. Pelangi Bersemi, L itu lemah lembut, terkenal pemarah, terkenal galak. Tetapi saya tidak pernah marah, tidak pernah galak yang namanya dengan masyarakat. Kenapa? Karena ketika saya marah ada penyebab marah. Ketika saya harus marah ada penyebab marah. Tentu semuanya ini mari kita sama-sama menjaga. Itu yang selalu saya berikan kepada masyarakat. Kemudian A itu agamais. Kenapa agamais Bunda? Kecamatan Pasar itu dengan 4 kelurahan, terutama kelurahan Pasar. Kita terdiri dari berbagai agama. Ada agama Katolik, Nasrani, Hindu, Buddha, Islam. Nah, walaupun agamanya apapun, tetapi mari menjalankan ibadah. Kita tanamkan agamais kepada masyarakat kita. Nah, kemudian N itu nyaman. Ketika kita sudah melakukan itu, aduh terasa nyaman jadi warga Pasar Jambi. Nah, kemudian G gotong royong. Walaupun orang Pasar itu kata orang Padang manggaleh, kata orang Padang dia berdagang, tetapi budaya gotong royong itu kita tanamkan kepada setiap masyarakat di 4 kelurahan. Sehingga Pak, setiap minggu insya Allah Bunda selalu ada saja RT yang mengundang untuk gotong royong. Kembali I itu ikhlas. Apapun yang kita lakukan, ikhlaslah dulu. Kalau hati kita merutu-rutu, apapun yang kita kerjakan hasilnya tidak bagus, maka serahkan, ikhlas. Pelangi bersemi, itu bersih dari apa? Dari sampah. Bersih dari apa? PKL liar, parkir liar, anak pang, gelandangan, pengemis, kemudian dari warianya. Pokoknya bersih, terutama bersih lingkungannya, sehingga kita apapun bentuk ya kita bisa melindungi masyarakat kita untuk bisa hidup sehat. C itu sehat. Sehat apa? Tentu dengan diawali kebersihan lingkungan tadi. Kalau sudah sehat, insya Allah di tengah pandemik 19 ini Pasar masih bisa melaksanakan budaya hidup sehat, sehingga kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus, terutama dengan 6M. 6M harus saya terapkan kepada masyarakat. Apa sih 6M Bunda? Contoh, ketika saya masuk ke Jambi Independen, saya melihat prokesnya jalan. Apa itu contohnya Bunda? Semua pakai masker, kecuali kita yang lagi wawancara Bunda. Apalagi Bunda, cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Apalagi Bunda, seperti ini, menjaga jarak. Apalagi Bunda, membatasi mobilitasi. Apalagi Bunda, menjauhi kerumunan. Apalagi Bunda, menjaga pola hidup sehat. 6M. Saya katakan dengan semua lurah, kamu harus hafal 6M. Kasih yang membidangi itu dan kasih lainnya, hafal 6M. Kaget ditanya orang apa 6M, entahlah pokoknya 6M lah. Carilah dewek, tidak bisa. Kita sebagai pelayan masyarakat harus bisa menjelaskan 6M itu. Nah, kemudian itu kalau sudah sehat, tentu Pelangi Bersemi. M itu maju dan mandiri. Kenapa maju dan mandiri Bunda? Karena setiap yang kita lakukan, kita tidak harus tergantung dengan dana pemerintah. Ada saatnya dana pemerintah tidak ada teranggarkan untuk kegiatan yang kita laksanakan, tetapi kita harus melaksanakan. Tentu kita harus maju dan mandiri dengan berswadaya. Nah, baru I terakhir apa Bunda? Inovasi.
Apa inovasi Bunda? Oh, ketika saya masuk ke Kecamatan Pasar, dilantik 4 Oktober 2019. Saya masuk kampung keluar kampung, masuk RT keluar RT. Saya melihat pasar itu gangnya sempit-sempit seperti ini. Nah, apa yang timbul? Di samping sempit, aduh saya melihat jorok sekali. Nah, timbullah inovasi pas bergas. Gasnya full. Apa arti pas bergas? Pas itu pasar. Ber itu bersih. Gas S-nya 3. Gas. Gang, sempit, dan sungai dari sampah. Pasar yang bersih, gang sempit, dan sungai dari sampah. Sehingga insya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sehingga di saat hujan lebat, insya Allah pasar tidak ada mengalami kebanjiran. Nah, kemudian apalagi inovasi Bunda? Inovasi Bunda yaitu jetat. Apa sih jetat? Jetat ini khusus untuk bagian pengurusan perizinan, jemput antar. Bagaimana jemput antar? Woi, masyarakat tak perlulah berbondong-bondong ke kantor camat. Kau siapkan bela bahan administrasinya, semua persyaratan kau lengkapi. Nanti ada petugas yang jemput. Nah, setelah diverifikasi, oh sudah cocok, terbitkan rekomendasinya, petugas antar lagi. Nah, Jetar ini, alhamdulillah kita sudah mendapat peringkat ke-7 tahun kemarin untuk semua OPD. Nah, apa lagi Bunda? Inovasinya. Inovasi di dalam merangkum semua UMKM, kami buat lagi satu inovasi yaitu kupas kuliner pasar, yang tempat kulinernya diresmikan langsung oleh Ibu Hajah Yuliana Pasa, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jambi pada tahun 2019. Nah, apalagi untuk anak TKK saya buat lagi inovasi kipas. Apa itu? Kreasi, inovasi anak-anak TKK Pasar. Nah, mereka punya grup band. Kalau mereka di saat Jumat bersih, setelah Jumat bersih, mereka kadang-kadang melaksanakan santapan rohani. Nah, kadang-kadang mereka melaksanakan penyaluran bakat. Mereka juga punya grup band yang diberi nama Kipas. Nah, apalagi inovasi Bunda? Ketika kemarin di tengah COVID-19, PBB kami baru di posisi 60%, maka saya buat lagi inovasi yang diberi nama PPS Ojak, petugas pendata sumber objek pajak. Kemudian saya buat lagi, karena pedagang banyak berkeluh kesah, Bunda lesunya dagangan kami, Bunda sepi pembeli, Bunda duit masuk dak ada. Akhirnya apa? Ketika itu saya buat lagi inovasi yang saya beri nama cas pegang pas. Setiap Jumat saya lakukan camat sapa semua pedagang pasar. Nah, sehingga apa? Posisi PBB kami dari 60 sekian persen meningkatlah menjadi 85% di penghujung tahun, ditutup muku, dan insya Allah pasar merupakan mendapat PBB terbesar tertinggi realisasi di Kota Jambi, di Kota Jambi. Nah, kemudian juga apa lagi Bunda? Inovasi Bunda bercolek itu khusus menghimbau, menghayu masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Arti bercolek, bersih corona. Lebih baik ikuti protokol kesehatan. Nah, itu bercolek. Kami melaksanakan itu semua bersepeda, berkeliling sambil menghayu-hayu daripada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itulah arti pelangi bersemi. Pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, ada di pasar Jambi. Pelangi bersemi, itu moto kami. Pelangi di pasar Jambi. Kenapa? Kemudian pelangi itu kami tandai dengan pengecatan ruko-ruko dengan warna-warni. Nah, itu menunjukkan pelangi bersemi, karena pelangi itu berwarna-warni, menunjukkan masyarakat pasar yang terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, berbagai adat istiadat, asal usul. Namun kami bersatu untuk mewujudkan pelangi bersemi menuju Jambi terkini. So teman-teman, seru banget ngobrol sama Bunda Camat ya. Selain banyak banget yang bisa kita pelajari dari apa yang kita perbincangkan hari ini, dan tentunya juga Bunda semangatnya luar biasa banget teman-teman. Nah, kali ini nih kita pengen tahu, Bunda kan seorang ibu ya Bunda? Iya, ibu. Seorang nenek juga ya Bunda? Oh, nenek tue. Nah, ini gimana Bun? Untuk
proses atau mungkin juga pengaturan waktu Bunda antara pekerjaan, antara rumah, anak, cucu, suami gitu gimana Bunda? Maksudnya ada nggak sih Bun pernah ada berbenturan gitu antara pekerjaan Bunda dengan keluarga di rumah? Gitu? Senang sekali Bunda kalau ditanya itu. Ingat peribahasa? Allah bisa karena biasa. Karena biasa apa Bunda? Karena biasa disiplin. Walaupun pulangnya jam 2 malam, insya Allah Allah bangunkan ketika saat azan menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang bunda, seorang nenek bangun, mandi, sholat subuh, pakai baju daster dulu, buat kopi buat suami, kemudian bersihin rumah, kemudian masak nasi, kemudian mengatur untuk pergi ke kantor. Nah, sudah itu sempat menggendong cucu. Saya hanya pegang cucu saya pagi. Kenapa? Sebelum ini ternoda oleh virus-virus di luar, dalam keadaan bersih, saya gendong cucu. Buah hatiku dengan jiwa, buah hatiku hubungan Merdu jiwa. banget Bunda. Tidurlah cucuku sayang, nenek dodoikan ya sayang, dodoi si dodoi. Saya bahagia, bahagia hati seorang nenek. Karena apa? Bisa melaksanakan tugas sebagai abdi negara, abdi masyarakat, abdi keluarga, abdi pemerintah. Karena apa? Allah bisa karena biasa. Saya paling alergi kalau mendengar mitra kerja saya di kantor, izin ya sakit perut, izin ya terlambat, banyak gawe, izin ya begini-begini. 1000 alasan, 1000 alasan yang engkau berikan untuk tak masuk kantor. Marah saya. Kenapa? Seorang nenek, seorang perempuan yang usianya tidak muda lagi. Tetapi saya katakan, usia boleh tua, semangat harus muda. Semangat 17 tahun, usia 56 tahun. Kenapa? Saya merupakan camat tertua di kota Jambi ini. Nah, oleh karena itu, supaya tidak berbenturan, atur waktu. Kapan waktu untuk keluarga, kapan untuk masyarakat, kapan untuk organisasi, kapan untuk adik-adik wartawan, media cetak, media elektronik. Atur itu semua. Sehingga Pak, kalau sudah bisa mengatur itu, insya Allah tak ada yang berbenturan. Oh, ketika saya harus dalam sehari, adik-adik bisa lihat bagaimana kegiatan Bunda. Paling dikit 10, paling dikit 10, paling banyak. Kemarin hari Kamis itu sudah bisa 15 kegiatan dalam sehari. Dalam sehari, belum lagi malamnya. Itu. Tapi kembali lagi dengan penuh keikhlasan, kemudian berdoa supaya Allah selalu memberi perlindungan, kemudahan, kelancaran, kesuksesan, dan Allah beri sehat walafiat. Terima kasih masyarakat Pasar Jambi, masyarakat Palmerah, masyarakat Jambi Selatan, masyarakat Pasir Putih khususnya, dan masyarakat kota Jambi pada umumnya, Provinsi Jambi, selalu mendoakan, memberi apresiasi. Bunda luar biasa. Nah, saya katakan, saya tidak pernah menjadi orang luar biasa, tetap menjadi orang biasa saja. Itulah sosok Hajah Mursidah, camat Pasar Kota Jambi itu. Bunda, artinya kan kalau Bunda dari pagi kadang sampai dengan 15 dalam sehari. Iya. Malamnya ya Bunda. Pernah gak sih Bunda ada komplain dari suami ataupun juga anak, Bunda kok paling malam terus gitu. Harus jaga kesehatan lah kayak gitu. Iya, selalu senang saya kalau ditanya begitu. Saya katakan kepada semua orang, tidak semudah membalik telapak tangan menjadi apapun kita. Menjadi apapun kita harus punya 5 syarat. Apa 5 syarat Bunda? Satu, kita mapan imannya. Mapan imannya di luar banyak godaan. Godaannya macam-macam. Ndak itu laki-laki, ndak itu perempuan, ndak itu apa banyak godaan. Maka mapanlah imannya. Yang kedua, mapan keluarganya. Kenapa? Keluarga di atas segalanya. Kalau tidak mapan keluarga, Mas, aku mau lagi pergi, man. Lagi lo ndak pergi be kau. Ndak pernah di rumah. Keluarga belum mapan keluarganya. Kenapa? Karena keluarga tidak pernah mendukung. Dukungan keluarga itu adalah di atas segalanya. Mapan apalagi anakku sayang? Mapan ekonominya.
supaya tidak menghalalkan semua cara. Kalau ekonomi tidak mapan, disuruh ke lapangan, aduh, cuman ya, nggak ke lapangan nih, periuk nih belum ada isi nih, TPP belum perlu keluar, misal, kan kira dia jual nama ke situ ya, kakek bilang, camat nyuruh, saya paling alergi yang seperti itu. Dan insya Allah saya haramkan yang seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Nah kemudian apalagi mapan ilmunya. Kalau tidak mapan ilmu, bagaimana kita memberitahu kepada masyarakat? Oh ini begini, bangkit berdaya begini, kampung Bantah begini, kampung Tangguh begini, Pelangi Bersemi ini, Jambi terkini ini. Ilmu dak kate. Ditanya orang apa Jambi terkini, entah pokoknya terkini lah. Tidak bisa, kita harus bisa menguraikan, kita harus bisa menuntaskan, kupas tuntas terkini itu bagaimana, wujudnya bagaimana, siapa berbuat apa, kapan dan dimana, harus bisa jelas. Maka mapan ilmunya. Terakhir mapan pergaulan. Kalau tidak mapan pergaulan, manalah tidak diekspos orang, manalah tidak diwawancara orang, manalah tidak diajak orang, awak kurang pergaulan. Pergaulan bukan dengan camat, antar camat. Mulai dari masyarakat paling bawah sampai masyarakat paling atas. Jangan kau tidak boleh berkawan dengan aku camat. Datang orang dimanapun, Bunda kami baru selesai nyapu Bunda, jadi berkeringat Bunda, jadi kami ingin foto dengan Bunda. Waduh ya Allah, marilah ke sini foto dengan camat. Itu saya lakukan. Nah, menjadi apapun harus punya 5 kemapanan. Itu dong anak saya. Luar biasa banget teman-teman. Jadi kalau kita mau ngapa-ngapain ingat juga 5 yang dimapanin Bunda ya. Ya 5 kemapanan. Iman yang pertama, mapan keluarga. Mapan iman dulu. Mapan iman, mapan keluarga, mapan ekonomi, mapan ilmu, mapan pergaulan. Udah. Welcome ya Bun ya. Welcome. Boleh. Boleh dong kita main ke rumah Bunda. Oh ya, malam besok saya tunggu semua. Oke teman-teman, kalau tadi kita banyak banget dengerin cerita dari Bunda mengenai pekerjaan, mengenai keluarga juga Bun ya. Kalau namanya support dari keluarga itu penting banget. Nah sekarang kita pengen tanya Bunda, kan lagi marak banget pemberitaan mengenai katanya Bunda sama Pak Sudin pengen maju Ilwako Bun. Nah ini kalau dari Bunda sendiri gimana Bun? Pengen gak sih Bun? Maju atau Bunda lah? Selalu orang bertanya tentang begitu. Ketika melihat saya sibuk di lapangan, seakan saya ingin begitu. Ketika saya membuat video kegiatan, seakan saya begitu. Itu kata orang, itu isu orang, itu inginnya orang, itu yang disampaikan orang. Namun saya selalu katakan, jangan pernah berpikir hari esok yang masih lama. Ingat, jangan pernah berpikir hari esok yang masih lama. 2024 itu masih jauh. Tetapi berpikir tentang hari ini yang kita melaksanakan tugas, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, melihat apa yang harus kita lakukan saat ini, tidak berpikir untuk yang waktu terlalu panjang. Kemudian saya katakan, hidup itu yang pasti itu ada 3 yang pasti itu. Apa Bunda? Mati pasti. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mati itu pasti. Apalagi yang pasti? Tua pasti. Tidak bisa, saya sudah umur 56. Saya bilang, berapa umurnya Bunda? 17 tahun. Tidak bisa. Apalagi yang pasti Bunda, kalau pensiun, ASN itu pasti menghadapi pensiun. Itu yang pasti. Nah andai kata nanti di perjalanan waktu yang akan datang Allah berkehendak lain, tak ada bisa kita menolak takdir Allah, kehendak Allah. Kun fayakun. Apabila aku menghendaki, maka dia akan jadi. Itu kata Allah kepada kita, kepada semua umat Islam ini. Maka saya katakan, saat ini saya ingin menyelesaikan tugas sebagai ASN, menyelesaikan amanah yang diberikan kepercayaannya oleh pimpinan. Siapa yang memberi kepercayaan? Dr. Haji Syarif Fasa ME. Saya takkan melakukan itu apabila tidak ada restu dari sang inovator, tidak ada restu dari sang bapak pembangunan, tidak ada restu dari pimpinan. Maka saya katakan, saya akan menyelesaikan tugas selaku ASN sehingga saya ini adalah nahoda yang akan menyampaikan perahunya sedikit lagi mengakhiri masa tugas sebagai ASN. Maka saya harus paham
Kalau nahoda tidaklah paham, alamatlah kapal akan tenggelam, lancan kuning berlayar malam. Luar biasa, Bunda. Itu. Jadi saya ini nahoda, saya harus membawa kapal saya sehingga selamat sampai ke tepian. Jangan sampai karang hanya karena isue, hanya karena desas-desus, hanya karena berita hoak mengatakan saya berambisi jadi wali kota. Tidak, saya ingin menjadi camat seumur hidup. Cari amal menuju akhirat. Itu. Cari amal menuju akhirat. Ya. Cari amal. Tapi Bunda kalau misalnya udah kelar nih jadi ASN, terus dapat restu juga dari Pak Wali Kota gitu ya Bunda. Itu gimana Bunda? Kalau ASN-nya sudah selesai, kemudian banyak orang masih berharap, pimpinan menyetujui, kita sholat istikharah dulu. Ya Allah, tunjukkan apabila betul-betul amanah itu membawa manfaat buat masyarakat banyak, lindungi, beri kemudahan, beri kelancaran. Kenapa? Karena saya bukan lahir dari orang luar biasa, tapi lahir dari orang biasa. Bukan lahir dari orang kaya raya, tapi lahir dari orang tidak punya. Sampai saat ini jadi camat mana ngambil duit. Menjadi itu tidak cukup figur, tidak cukup hanya terkenal, tidak cukup hanya kemasyarakatan, apalagi tidak ada ini. Tidak bisa. Maka saya katakan Allah lah yang terakhir menentukan bagaimana berikutnya. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tapi pengen gak sih Bun? Ya kalau dibilang pengen, pengennya kita itu yang penting pengen selalu bersama masyarakat untuk bisa menyalurkan hobi, menyalurkan bagaimana kita bisa bersama-sama, ke lurah sama menurun, ke bukit sama mendaki, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Tidak harus menjadi wali kota, tidak harus menjadi wakil wali kota, tetapi menjadi apa saja yang penting amanah. Oke teman-teman, artinya memang amanah ini penting banget ya Bunda ya. Yang penting kalau kita mau dimanapun, mau jadi ASN, mau jadi pejabat, mau jadi camat, lurah, ataupun juga wartawan gitu ya Bunda. Yang penting kita amanah. Bunda, mungkin ini kita udah masuk di sesi terakhir. Kita udah kelar banget nanya sama Bunda, ngomongin soal pilwako, keluarga, kerja, juga banyak hal yang kita dapatkan dari Bunda hari ini. Teman-teman tentunya juga pastinya mendapatkan banyak yang bisa dipelajari gitu ya Bunda. Bunda boleh dong mungkin tolong di sponsori bukan sponsori, maksudnya di ayo gitu Bunda untuk subscribe ke channelnya Jambi Independen Bunda. Oh iya, bagi masyarakat Kota Jambi dimanapun saja berada, bukan Kota Jambi saja, dimanapun masyarakat Provinsi Jambi, mari subscribe untuk channel Jambi Independen. Mudah-mudahan Jambi Independen semakin maju, semakin sukses dan tetap di hati masyarakat Provinsi Jambi. Ya. Oke, makasih banyak Bunda. Sama-sama anak saya. Ya. Besok kalau kita pengen Bunda curhat lagi di sini. Oh ya boleh silakan aja atur waktunya. Oke, sayang. So, teman-teman jangan lupa untuk di like, di komen, share, dan juga di subscribe buat kalian yang baru gabung ke Jambi Independent Channel. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Jambi_Independent dan juga dibaca koran harian pagi Jambi Independent dan diklik www.jambiindependent.co.id.